Baik, terima kasih untuk Kang Arif, closing statement yang sangat luar biasa ditutup dengan sebuah lagu religi. Dan closing statement selanjutnya kepada Pak Tato, dipersilahkan Pak Tato. Terima kasih Mbak Ani, izin Buya, Kang Arif izin. Pemirsa, kalau Kang Arif bercerita tentang syair sufi hablum minannas dan hablum minallah tadi, betapa indahnya kalau sufi kita menyatu dengan Tuhannya. Saya akan bercerita dari kejadian ini diambil dari kisah-kisah sufi juga, para wali. Bapak Ibu hadirin mungkin kenal dengan wali kutub atau yang sering kita sebutkan rajanya wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tadi juga saya kaitkan dengan bagaimana kisah keinginan hidup kita ini berdasarkan keinginan orang lain, apa keinginan diri sendiri. Tadi juga Buya bercerita bagaimana tengah malam yang sunyi kita memimpikan sesuatu yang indah, maka akan muncul wanita dalam kisah tadi juga tengah malam datang ke rumah lelaki pengen dipeluk. Saya akan bercerita tengah malam. Al-Kisah. Serius. Al-Kisah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tengah malam itu istirahat di rumahnya. Ya sekitar jam 1 lebih dini hari. Setelah istirahat, kalau di kita mungkin pulang dari pengajian ini istirahat di rumahnya, pintu semua dikunci. Apa yang terjadi pemirsa? Ada seorang maling mencongkel jendelanya dan masuk ke kamar tamu rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa yang dicari? Tentu bukan sesuatu yang lain, harta bendanya sang Syekh tadi. Begitu mau membuka sesuatu, pintu depan rumah diketuk. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum. Maling tadi pemirsa kaget, nggak sempat mencuri. Mau keluar pintu, pasti tamu melihat. Apa yang dilakukan? Maling tadi masuk kolong. Karena kursi tamu zaman dahulu tidak seperti ini pemirsa, seperti amben. Bahasa Indonesia amben itu mirip dipan. Masuk ke kolongnya. Kan Buya sering cerita kolong, maling juga masuk kolong. Selap. Syekh Abdul Qadir Jailani bangun lalu membuka pintu. Begitu dibuka pemirsa, ternyata dua wali afdal datang. Syekh, saya punya kabar hari ini. Kok kabar apa? Kok buru-buru amat? Mohon maaf Syekh, malam ini tengah malam saya mengganggu istirahat Syekh Abdul Qadir. Ada wali yang meninggal. Itu dua wali tadi, wali afdal. Waduh, siapa walinya? Si fulan. Hari ini juga karena konsultannya wali, tolong ganti wali abdal tersebut, ganti makom wali yang meninggal itu. Syekh Abdul Qadir menengok sekiri kanan. Baik, kita ngobrolnya di dalam kamar aja atau di ruangan tamu biar tidak kedengaran orang lain. Baik. Dua tamu wali abdal tadi masuk. Duduklah di sini. Persis pemirsa Buya, duduknya di atas dipan yang di dalamnya ada orang sedang ngumpet, maling. Baik, bagaimana kalau mencari orang yang masih bangun jam 2 ini, kalau ada jam mungkin jam 2, tolong cari di luar siapa yang masih bangun, kita lantik jadi wali. Dua wali abdal tadi keluar dari mulai cadang pinggan sampai Plumbon. Bapak Dewa ngomong tidak ditemukan orang yang sedang bangun. Balik lagi, ya Syekh, tidak ada orang yang bangun, masa ada jam segini. Begini, kalau mau melantik wali itu harus tengah malam. Pusing dia, ya sudah, duduk lagi di tempat yang tadi, mengetuk. Kamu keluar. Siapa kira-kira yang keluar pemirsa? Maling. Maling Mbak Ani. Iya ada apa Tuhan? Sini. Dinasehati maling tadi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang memberi nasihat adalah orang soleh. Nasihatnya dengan hati, tidak pernah mengkafir-kafirkan orang, tidak pernah mencaci maki orang, tidak pernah menggunakan emosi, tidak pernah ngaku sombong ilmunya. Dia nasihati dengan hati. Sehingga maling tadi menangis, terseduh-seduh. Kalau begitu kamu ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, sholat malam itu, dan hari ini juga, malam ini juga, wali yang meninggal tadi makomnya saya pindahkan kepada kamu. Apa yang terjadi pemirsa? Kejadian semalam, keinginan orang lain menjadikan dirinya waliullah. Jadi wali itu gampang. Tapi jangan seperti orang ini. Buya sering mengatakan jangan seperti ini. Cari pakai suluk, ngaji di Wamimah TV tiap hari. Jangan bertapa di aneh-aneh. Nah,
Contoh kasus ini, datang jadi maling, masuk rumah yang mulia, pulang pangkatnya jadi wali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pasti ada cerita-cerita yang luar biasa ini untuk Pak Tato. Baik, terima kasih Pak Tato untuk closing statement-nya, dan closing statement selanjutnya kepada Buya, dipersilakan Buya. Ya, pertama saya merespon Pak Arif dulu. Ya. Sebetulnya lagu religi itu bukan sesuatu yang baru. Memang aslinya lagu itu religi yang aslinya nih. Karena bagaimanapun musik itu, lagu-lagu dan musik itu awalnya tumbuh berkembang di tempat-tempat peribadatan untuk meningkatkan kekhusyuan mereka menyembah Tuhan. Ya di gereja, di kuil, di tempat-tempat ibadah lah awalnya begitu. Jadi ya musik itu awalnya religi. Nah setelah musik itu keluar dari tempat peribadatan, baru mengalami perkembangan. Baru terbagi, ada musik jazz, ada country, ada pop, ada reggae, ada apa lagi, dangdut ya. Bercabang-cabang itu setelah keluar dari tempat peribadatan. Ketika aslinya ya lagu itu ya religi semuanya. Sebab bagaimanapun juga sampai sekarang saya harapkan barangkali mungkin kalau Pak Arif punya kegemaran, ini bagus sekali kalau munajat para aulia itu diterjemahkan lalu dilakukan. Iya, betul. Itu munajat bukan doa ya, munajat itu. Keluh kesah para aulia kepada Allah setiap malam tuh. Itu banyak sekali munajat itu perlu diterjemahkan dan dilakukan supaya bisa diresapi. Karena bagaimanapun juga kalau disajikan dengan lagu-lagu, dengan musik akan lebih meresap daripada kita di mimbar pidato sambil caci maki orang lain. Kopar kafir nggak dimasuk. Dengan lagu yang bagus. Nah, kemudian sebagai closing statement saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Apabila engkau ingin menjadi hidupnya nyaman, ingin merubah hidupmu, pertama-tama yang harus kau lakukan, coba bunuhlah kemalasanmu. Usirlah kemalasanmu itu. Ya, hilangkan kemalasan dari dalam dirimu. Itu satu langkah pertama kalau ingin kau merubah hidupmu. Kemudian yang kedua adalah coba hentikan juga, jangan selalu engkau habiskan waktu untuk membuat alasan-alasan atas kesalahanmu. Ketika engkau ingin membuat alasan, mencari alasan atas kesalahanmu, itu sama saja engkau ingin memberikan justifikasi terhadap kesalahanmu. Rubahlah hidupmu dengan mengakui kesalahanmu dan nyatakan kesediaanmu untuk memperbaiki semua kesalahan. Karena keberhasilan bukan hanya menggapai cita-cita, tapi juga memperbaiki kesalahan-kesalahan. Itu salah satu bagian penting dari keberhasilan hidup. Yang ketiga, jangan menghabiskan waktu menunggu saat yang tepat, menunggu adanya kesempatan. Carilah kesempatan, jangan ditunggu. Dan jangan menanti waktu yang tepat, semua waktu tepat untuk berbuat kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, pesan saya lagi untuk kita semuanya. Ketika engkau pengen menjadi orang yang perkasa, cobalah belajar berkhalwat di hutan sendirian. Cobalah belajar maju perang sendirian. Silakan engkau menelusuri hidupmu sendirian. Jangan berharap mendapat bantuan dari siapapun. Kecuali engkau berharap bantuan dari Tuhanmu. Itu. Kemudian yang ketiga. Perlu kiranya engkau kontrol, engkau rawat visi dan misimu, cita-citamu,
pikiranmu kau rawat baik-baik. Jangan sampai di tengah jalan terjadi penyimpangan. Banyak sekali orang awalnya tujuannya baik, pengen bikin madrasah, pengen bikin pesantren, tapi di tengah perjalanan bergeser mencari harta juga pada akhirnya. Ada enggak? Ya, banyak. Dikawal. Karena bagaimanapun pikiran-pikiranmu yang sekarang ada dalam otakmu suatu ketika akan menjadi realita yang akan kamu hadapi. Dari pikiran sendiri. Tidak mungkin sesuatu datang dengan sendirinya kecuali melalui pikiran. Itulah makanya innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Iradah dulu yang pertama. Kemudian yang keempat yang disampaikan begini. Kita semua makan nasi, betul nggak? Semua orang makan nasi di Indonesia ini. Tapi berapa orang yang berpikir bagaimana supaya rasanya enak? Tidak banyak, sedikit orang yang berpikir bagaimana usia padi kira-kira lebih pendek. Jangan 7 bulan, kira-kira 3 bulan 10 hari. Banyak atau sedikit? Sedikit. Semua orang makan nasi banyak. Tapi orang yang memikirkan kualitas nasi sedikit. Sekarang orang yang berpikir bagaimana usia padi kira-kira 2 bulan 20 hari sudah panen. Jangan 3 bulan 10 hari. Sudah dihasilkan. Tapi belum disebarkan. Masih dalam perbaikan. Jadi orang yang makan nasi banyak. Tapi yang mikirin bikin nasi banyak. Orang semua pengen makan. Tapi sedikit orang yang kepengen berburu. Itulah kehidupan. Terima kasih. Jika ingin keberhasilan dalam hidupmu, ada beberapa yang Buya sampaikan. Usir kemalasanmu, jangan membuat alasan atas kesalahanmu, dan selalu berbuat baik kapanpun itu. Yang terakhir, kita selalu merawat visi misi kehidupan kita. Demikian sahabat Muhammad TV, kajian kitab Fidhilal Quran pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan yang sudah bergabung pada malam hari ini, terutama Pak Tato, Kang Arif, Kang Dedi, dan tentu saja kepada Buya yang selalu kita nantikan nasihat dan petuah-petuah dari beliau. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ani. Dan saya Tato. Salam damai, bahagia Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.